Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha awal, maha akhir. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului beliau, dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih akhir dari beliau. Beliaulah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk makhluk yang disembah, baik yang sengaja untuk disembah oleh manusia selain dirinya, maupun yang dibuat menjadi sembahan bagi orang-orang kafir, dikarenakan mereka ingkar, zalim, munafik, dan tidak beriman. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menghantarkan manusia untuk bisa membedakan mana Tuhan yang benar, mana Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh manusia, ataupun Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh Tuhan sebagai sembahan untuk orang-orang jahat. Al-Quranul Karim, acap kali kita mendengarkan bacaan bagaimana Al-Quran menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang di luar Islam, khususnya mereka yang menyembah makhluk, Allah menerangkan dalam surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiruna 'ala rabbih zahira. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, mereka orang-orang kafir menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka, tidak pula mendatangkan sesuatu musibah atau bencana kepada mereka. Orang-orang kafir ini adalah penolong iblis. Jadi orang-orang kafir itu penolong iblis. Untuk apa? Menolong apa? Menolong iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Wa kanal kafiruna 'ala rabbih zahira. Jadi orang-orang kafir itu penolong, teman-teman. Penolong iblis, supaya iblis itu terbantu untuk mengingkari pencipta langit dan bumi. Iblis menginginkan anak keturunan Adam pun ikut bersama dengannya untuk ingkar terhadap pencipta langit dan bumi dengan menyembah ciptaan. Jadi orang-orang kafir dengan iblis itu satu paket. Iblis menolong mereka, mereka juga membantu iblis, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Gitu teman-teman sekalian. Hari ini kita ingin teman-teman kita, tokoh-tokoh dari Kristen, Katolik atau Protestan, untuk hadir di sini membantah dalil yang akan kita sajikan, bahwa mereka harus mau tidak mau, harus suka atau tidak suka, harus menerima keadaan bahwa mereka memang menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang sesungguhnya. Kita mulai dari saudara kita Kristen yang pertama. Selamat siang.
Selamat siang Bang. Halo Bang, halo. Iya. Dari Katolik, dari Protestan abangku, silakan. Bukan Bang, saya Islam ini Bang. Oh, iya. Saya Ada apa gerangan saudara? Sudah mau murtad kah? Salah tempat kalau sudah mau murtad, bukan di sini. Cari gereja atau pastor atau pendeta, minta untuk dibaptis. Setelah dibaptis, baru ke sini menghadapi Bang Zuma dan kawan-kawan. Komal ini spesial hanya untuk orang-orang yang sudah murtad atau yang proses murtad atau yang sudah kufur, sudah di luar Islam. Halo, selamat siang. Halo Bang. Ya, Katolik, Protestan, Pantekosta. Katolik. Silakan buka kamera. Katolik Bang. Oke. Gila sih jelas ya. Tidak boleh lah. Halo Bang, sorry Bang, kawan saya lagi capek. Temannya lagi capek. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Bang Yuma. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Ya. Protestan. Enggak lah, saya ingin kenal aja sama Bang Yuma gitu. Sama Muslim Bang. Wah, Itu. alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara saya ingin diskusi dengan teman-teman kita non-Muslim. Artinya bahwa sebisa mungkin tahan untuk tidak naik saudara-saudara yang masih Muslim, kecuali udah murtad. Halo, selamat siang. Halo. Ini kuping kadang nggak berfungsi dengan baik, tidak sinkron dengan otak. Halo Bang, Halo, selamat siang. selamat siang juga Bang. Katolik, Protestan, Buddha Bang. Buddha. KTP-nya apa? Buddha. Halo, Iya, halo, Katolik. Coba teman-teman untuk tidak mengganggu dulu teman-teman. Ya, jangan mengganggu kalau bisa. Tahan diri, coba tahan untuk tidak minta naik ke atas. Kita saling menghargai kan ya. Kalau memang mendukung kegiatan apologet Islam, mohon yang Islam untuk tidak minta permintaan dulu. Gitu. Izinkan saya dan teman-teman Kristen untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita non-Muslim. Kalau Muslim ditahan aja dulu di bawah. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo Bang. Sudah 3 kali permintaan padahal. Bohong kalau nggak sadar. Udah 3 kali, ini yang ketiga kalinya Anda muncul lagi.
Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran kita mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah pahlawan bagi iblis. Karena iblis tidak akan mungkin bisa menggiring manusia ya menuju kepada kekufuran, meninggalkan penyembahan terhadap Allah tanpa ada pasukan yang mereka punya yang memberikan contoh, ajakan, arahan, bisikan, bujukan agar anak keturunan Adam itu bisa ikut kepada mereka iblis. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah pahlawan, orang-orang kafir itu adalah penolong bagi iblis. Sehingga ketika dikatakan penolong, iblis ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa aku akan membuktikan kepadamu ya Rabb bahwa Adam dan keturunannya itu tidak pantas untuk aku hormat kepada mereka. Ini buktinya. Mereka malah menyembahku, bukan menyembahmu. Mereka malah membantu kemudian aku untuk mendurhakaimu. Maka saya sudah mengatakan, ana khairum min, aku lebih baik dari mereka keturunan Adam. Nah, inilah yang terjadi rekan-rekan sekalian, ketika sekelompok manusia menyembah kepada sesamanya makhluk, maka itulah bukti iblis berhasil menipu orang-orang tersebut. Pengajaran menyembah kepada langit dan bumi menuju kepada menyembah ciptaan pencipta. Nah, ini makanya kita menginginkan ada diskusi dengan saudara-saudara kita Kristen yang terbukti menyembah makhluk yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan langit dan bumi. Gitu. Jadi pencipta langit dan bumi karena marah kepada hambanya, makhluk-makhluk yang menolak utusannya, dalam hal ini manusia, bersama dengan iblis, maka Allah menjadikan iblis itu menjadi sembahan bagi mereka. Itulah teman-teman sekalian. Makanya di dalam Al-Quran yang sering saya bawa, wa iyada'una illa syaitan marida, mereka menyembah tak lain hanyalah iblis yang durhaka. Polanya sebenarnya sederhana kalau mereka mau sadar, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab mereka banyak sajian yang sebenarnya ketika mereka mendalami pernyataan-pernyataan yang tertuang di dalam kitab mereka yang sudah bahasa Indonesia ini, minimal mereka ragu untuk tetap berada di agama mereka yang sekarang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tercatat di dalam kitab mereka, salah satunya bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Pencipta langit dan bumi tidak akan menjadi makhluk. Pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Halo, selamat siang. Haleluya, haleluya. Silakan buka kamera. Haleluya. Cuman bisa segitu, teman-teman kita hanya bisa gitu doang. Halo. Halo, Abang Juma. Selamat siang. Iya, abangku, selamat siang. Belum sadar kah? Silakan buka kameranya. Oh ya, oke, sabar sebentar. Oke, sabar ya. Sabar. Iya. Silakan.
Sabar, saya buka baju dulu ya. Apa saya pakai baju dulu kawan? Sabar. Oh. Jangan macam-macam lah bang. Gonggong terus aja. Ngong. Sabar, saya pakai baju dulu. Sadar dulu lah Pak Ustaz. Kasihan juga kau nih. Hari-hari kau ngong. Mereka terguncang hebat, teman-teman sekalian. Terguncang dengan materi-materi yang kita angkat yang berkesesuaian dengan data, dalil, butir, bab yang ada di dalam kitab mereka. Mereka ingin mengatakan tidak, tapi tidak bisa tertulis di kitab mereka. Mereka mau mengiyakan, mereka malu. Masakan mereka yang mengaku kasih tiba-tiba mengaku sebagai penyembah iblis? Kan itu mustahil. Sama seperti yang terjadi sama Agatha kemarin. Ya toh? Terperangkap di dalam perangkat yang ada di dalam kitabnya sendiri. Bagaimana di dalam kitab mereka dikatakan Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan, sebagaimana Tuhan membuat Musa juga menjadi Tuhan. Bohong kau, bohong. Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Fir'aun. Fir'aun ini orang jahat. Fir'aun ingin mengajarkan orang bahwa dia adalah Tuhan. Begitu juga orang-orang Farisi. Mereka ingin membuat bahwa orang yang keluar dari kubur itu juga adalah Tuhan. Jadi Fir'aun menginginkan dirinya diimani, dipercaya, diyakini sebagai Tuhan. Nah, ada juga tuh yang menginginkan anak orang menjadi Tuhan juga. Maka Tuhan menjadikan Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun sebagai kutukan, dan Yesus juga dibuat menjadi Tuhan bagi orang Farisi. Waalaikum. Dari mana bang? Katolik atau Protestan? Alhamdulillah Islam. Salam dari Mohon dengan hormat teman-teman non-muslim yang naik, yang muslim untuk sabar-sabar dulu. Sabar dulu di bawah. Enggak usah teman-teman naik ke atas. Ya. Saya bukan Paulus yang salam dari jemaat, sampaikan salam kepada jemaat di Laodikia, di Galatia. Saya bukan Paulus. Bukan juga saya punya radio yang salam-salam. Banyak teman-teman kita yang muslim yang ingin belajar, kasihan kalau terganggu waktunya dengan kita yang yang tidak, bukan pada tempatnya komal ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terlalu lama bernapas, Ibu. Masakan satu kali tarik napas 2 menit. Ibu ambeien ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang.
Halo. Ya, shalom. Selamat siang, Bang Suma. Iya, silakan buka kameranya, Bung. Ini maaf kakak, ini saya lagi di tempatnya aja. Jadi saya nggak bisa on cam. Maaf ya. Salam. Iya. Ya. Kita butuh teman yang mau buka kamera, Bang. Nah, itu di bawah ada salam dari Arab. Itu bisa dibawa ngetik salam dari ini, salam dari itu. Jadi tidak perlu kita naik. Karena yang kita butuhkan adalah saudara-saudara kita non-muslim. Gitu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Mentalnya masih rapuh. Hanya karena kesal aja minta naik. Tapi hanya sekedar ngomong aja berat. Takut. Gimana mau mengajarkan agamanya kalau yang kayak gitu aja takut gitu loh. Susah itu. Harusnya kalau Anda merasa hebat sebagai anak-anak Tuhannya, kan gitu ya, apapun terkait berbicara mengenai keyakinan, Anda hebat. Tidak perlu takut, tidak perlu sungkan, tidak perlu segan, kan gitu. Sampaikan apa yang ada dalam bisikan Roh Kudus. Jika kalian memang adalah orang-orang yang benar, kan begitu. Halo, selamat siang, saudara Ayam. Maaf bang, kepencet bang, maaf. Oh, siap, abangku, makasih. Mohon maaf. Halo, saudara Nelson. Iya. Tunggu ya, saya on cam dulu. Oke, nah gitu dong. Silakan. Iya bang, tunggu bang. Iya, aman. Bang Suma. Iya, Om. Ya. Ini Iya, Katolik ya? Protestan. saya Kristen. Oh, siap. Ya. Soalnya kan saya sudah beberapa kali ikuti Bang Suma, tapi ada yang sebenarnya yang nggak sesuai dengan ada di isi pikiran saya. Ya, coba tunjukkan satu ayat yang dimana dikatakan bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan. Saya minta satu ayat aja. Di KPR 2:36. Ya, silahkan tunjukkan. Kan Bang semua pasti tahu. Makanya. Dengarkan baik-baik, Bang. Di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, di situ diterangkan seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Jadi sembahan Anda itu adalah sembahan yang dilantik.
yang dilantik menjadi Tuhan, yang tadinya bukan Oh, Tuhan gitu ya. dibuat menjadi Tuhan. Ya, apakah Anda tidak bertanya-tanya, apa iya Tuhan itu bisa jadi bayi? Tuhan mati, Tuhan lapar, Tuhan ngantuk. Di mana otak abang ini? Tuhan kok bisa dibunuh? Jadi Yesus itu Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang asli. Untuk siapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Untuk orang-orang jahat yang tidak menggunakan akal sehat. Nah, itu kan pikirannya, pemahamannya Bang Suma. Kalau di Alkitab kami nggak mengajarkan seperti itu, bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan dan lain sebagainya. Dalilnya lalu begitu. sempat saya mendengar Dalilnya? Musa dia akan menjadi, dari mana itu? Dia baik-baik Bang. Misalkan kalau saya ngomong Muhammad itu bukan utusan dan lain sebagainya, pasti akan bela Kalau ada kebenaran dalilnya, tentang Islam. kalau ada dalilnya sih ya abang boleh bicara seperti itu. Masalahnya Musa dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan. Dalilnya di Keluaran 7 nomor 1. Tahu saya itu Itu. di Islam pun mengakui bahwa Musa adalah nabi, Iya, bukan masalah. Tuhan. Tapi di dalam Dari mana mengatakan bahwa Musa itu dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan? Dari mana itu? di kitabnya Yahudi, Nggak ada seperti itu. di kitabnya Yahudi ya memang harus panik, Bang. Lagi. Memang harus panik. Anda harus kejang-kejang memang. Lanjut lagi. Karena itu tidak sesuai dengan Saya otak nggak kejang, kok. kita manusia. Keluaran 7 nomor 1, Aku Tuhan menjadikan engkau wahai Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun, dan Musa abangmu itu sebagai, dan Harun saudaramu sebagai nabi. Itu dalil. Itu ada di Bible. Masalahnya kalian itu sudahlah umat terjemahan, malas baca Bible, tidak ngerti Bible, tidak paham Bible, buta Bible, bahlul Bible. Itulah kalian. Saya cuma tanya aja, di mana ayat yang mengatakan bahwa Musa adalah Tuhan? Keluaran Nggak ada 7. seperti itu. Jadi Keluaran jangan 7 asal ngomong nomor aja Bang Suma. Keluaran 7 nomor 1. Tahu ini kan? Bang Suma, Memang tahu ini harus kacau. kejang. Memang Saya harus tahu. kejang, Abang. Anda harus kejang, kalau perlu kena penyakit ayan sekarang juga. Kejang, pingsan, bangun lagi, histeris, pingsan lagi. Bahkan kalau perlu hantamkan kepala ke dinding. Karena adalah sesuatu yang irasional. Bagaimana mungkin anak orang bisa jadi Tuhan kalau ditelaah dengan otak sehat? Gitu loh. Tetapi oleh karena Tuhan yang benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang jahat, maka Anda nggak bisa terima, dan kenyataan itu seperti itu. Seibarat Anda seorang laki-laki dipaksa bertelur, dipaksa hamil. Susah itu, Bang, susah. Seperti abang ini manusia tapi sedang dipaksa keluar ekor dari tulang belakang, memanjang. Nggak bisa itu, berat. Kacau kau Bang Suma. Abang harus gatal, harus panas, harus panik, memang harus. Itu bukan seperti Anda. Soal Anda. Karena Anda manusia berakal, orang Indonesia lagi. Kemudian tiba-tiba di dogma ajaran yang irasional, sementara Anda adalah orang cerdas. Jadi Anda seperti orang yang dipaksa untuk melahirkan, padahal Anda laki-laki. Tapi mau tidak mau itu Anda harus lakukan. Maka orang Makassar bilang anjulun-julung, mau tidak mau Anda harus susah payah untuk melahirkan.
Tidak ada lubangnya keluar. Aneh ya. Tapi Anda harus bertelur. Kenapa nggak pakai dulu, Bang? Yesus itu adalah Tuhan-Tuhanan yang dibentuk, yang dilantik oleh Tuhan langit dan bumi untuk orang jahat. Oke, saya kasih satu ayat. Lukas 2 ayat 11. Silakan buka. Apa? Ngomong apa? Lukas 2 ayat 11. Silakan baca. Kalau memang Yesus dilantik, kenapa di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan bahwa Baca di dalam Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31, baca di situ. makanya Apa katanya? Apa kata Tuhan di situ? Engkau akan melahirkan seorang anak manusia dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Engkau akan melahirkan anak manusia, bukan engkau akan melahirkan Tuhan. Jangan gitu, Bang. Jangan. bahaya lu ya. Aduh, Bang Suma, bahaya kau ini. Kau Maria, mengajarkan sesuatu yang salah. Yusuf, Membodohi umat muslim. janganlah engkau menceraikan Maria, sebab dia sedang mengandung dari Roh Kudus seorang anak manusia. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Anak manusia, Bung, bukan Tuhan. Nanti Yesus menjadi Tuhan setelah ada orang-orang kafir, ada yang tidak percaya kepadanya, yang berusaha membunuhnya. Maka Tuhan membalas makar mereka dengan menjadikan yang menggantikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan bagi mereka. Itu dalil KPR Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, abangku. Memang Anda harus kejang-kejang, memang Anda harus kejang-kejang, memang Anda harus histeris. Ini namanya kamu menghina agama Kristen. Saya tidak menghina. Saya menjadarkan tidur panjang kalian selama 2000 tahun. Mengadakan dari mana, Bang? Sekarang begini, sebelum Yesus jadi Tuhannya Kristen, apakah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Dia yang baik. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Gak ada urusan dengan itu. Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya, sebelum Tuhan Anda menjadi daging, apakah Yahudi sudah punya Tuhan? Sudah. Siapa namanya? Siapa namanya Tuhan itu? Lah. Bahaya ini orang ini. Siapa namanya Tuhan itu? Ya Tuhan ya, Allah Yahweh. Nah, itu dapat. Sudah punya Tuhan, sudah ada Tuhan sebelum Tuhan Anda. Sudah ada Tuhan yang lebih dulu. Tuhan Anda baru nongol. Itu pun nanti jadi Tuhan Anda itu setelah disalib. Tarik nafas. Tarik nafas. Tenangkan diri Anda. Tenangkan, ini ujian. Tenang. Tenang, atur nafas. Ternyata Anda pun tahu bahwa sebelum Maria ngeden, ternyata Anda juga tahu kalau sudah ada Tuhan. Anda tahu itu. Tiba-tiba Anda ikut-ikutan mengikuti orang-orang Farisi menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan, Bapak Yahweh. Sebagaimana Bapak Yahweh membuat Musa menjadi Bapak Yahweh untuk Firaun. Nah, jadi yang bertahta di situ, ketika iblis di dalam Al-Quran minta izin kepada Allah, ya Rabb, karena engkau telah menghukumku sesat,
tangguhkan waktuku sampai hari kiamat, aku akan membuat mereka seluruhnya durhaka kepadamu. Silakan, engkau adalah salah satu dari yang diberikan penangguhan. Silakan Anda buktikan. Bisakah Anda membuat kemudian orang-orang keturunan Adam menjadi jahat? Ternyata benar. Maka Allah menyesatkan orang yang memang memilih untuk sesat. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu penyesat, bukan begitu polanya. Yang benar adalah Allah menyesatkan orang-orang yang sudah memang pantas untuk sesat. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran sudah ditorehkan. Penggarisan mana yang hak sudah jelas, mana yang batil sudah jelas, mana yang Tuhan sudah jelas, mana yang Tuhan-Tuhanan sudah jelas. Tapi kalian lebih memilih Tuhan-Tuhanan. Disampaikan seperti ini, yang salah kita Islam. Diperingatkan kayak begini, kita yang keliru, kita penghujat. Bung, boleh nggak saya pukul bibirnya begini supaya bisa sadar gitu? Atau kepalanya saya tokok dari jarak 1 meter, saya ambil tenaga, saya tokok kepalanya biar sadar. Itu jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kalau Anda ditanya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus, menurut Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ramenya kalian menjawab sebagai utusan Tuhan, Bang. Nah, tahu kan? Ngerti kalian? Ngerti. Tapi kenapa giliran saya menjelaskan Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan, kenapa jang kejang? Lembutkan hati kalian, lembutkan. Makanya seruan Nabi Musa, seruan Yesus, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Seruan Nabi Muhammad, Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Huwallahu ahad. Dialah Allah pencipta langit dan bumi yang ahad, maha satu. Seruan-seruan kayak begitu, terus kenapa kalian percaya kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Kan Farah kalian ini, Farah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Mau tanya-tanya sedikit boleh Bang Zuma? Udah dibaptis abang? Belum? Belum dong. Dan tidak akan pernah dibaptis. Oke. Bang, khusus yang mau bertanya tentang Islam, silakan masuk di komal-komal guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Banyak guru-guru kita yang punya kualitas. Kalau saya yang bertanya itu cuman orten, karena keahlian saya, basic saya di situ. Penguasaan Bible. Nah, ini nih. Kalau mau tanya-tanya tentang Islam ke ustadz kita, kecuali oten ya. Kalau saudara muslim bertanya ke saya itu ilmu saya nggak nyampe, karena kenapa kita membaca kitab yang sama gitu. Waalaikum Bang, silakan. Izin turun dong aja Islam. Oh iya, oke Bung, makasih.
teman-teman saya yang saya cintai, salah suratku malap bie, engkai hadere, ajak nato milomen di, caduk nih di bawah sambil makan kacang. Kalau perlu suruh ibunya bikin kapurung panas. Campur ikan kering ampoleng, kan ampoleng itu bagus bikin kapurung. Halo, selamat siang. Salah pencet bang, maaf. Oh, masya Allah. Salah Maaf ya, tekan. Bang. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Halo, selamat siang. Iya, suaranya kecil, bos. Besarin sedikit suaranya, bos. Siang Zuma. Iya. Zuma. Silakan buka kamera. Silakan bang, lembutkan hati abang. Buka kamera, kita diskusi. Ini bisa kok di sini. Di sini bisa bang. Bang Zuma. Di sini bisa bang, sini bisa. Lembutkan hatinya, lembutkan hatinya, lembutkan hatinya. Jangan ego. Agama tidak menyelamatkan Anda ketika agama itu tidak selaras dengan akal. Buka kamera, kita diskusi. Kalau ada yang salah dengan saya, uraikan, sampaikan. Ayo bang, saya akan membimbing Anda untuk sampai kepada kebenaran. Izinkan saya menerapi Anda, memperbaiki saraf-saraf kejepit yang ada di kepala, yang sampai ke telinga, sampai ke mulut, supaya bisa menjadi orang benar. Yuk, semangat. Silakan buka kamera, biar izinkan diri Anda untuk saya terapi pelan-pelan, agar meninggalkan ajaran yang bertentangan dengan akal sehat. Oh, gak sanggup.